Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu Andini berharap kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran kedua tentang kewajiban dan hakku di rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Kira-kira gambar di samping menunjukkan tentang apa ya? Benar, gambar di samping menunjukkan tentang keadaan alam. Gambar yang pertama menunjukkan keadaan alam di saat dingin. Gambar yang kedua menunjukkan keadaan alam di saat hujan. Gambar yang ketiga menunjukkan keadaan alam di saat panas dan terik matahari. Gambar yang terakhir yang keempat menunjukkan keadaan alam di saat malam hari. Anak-anakku, coba kalian perhatikan Siti, Budi, dan Beni pada gambar tersebut. Apakah mereka sudah sesuai menggunakan pakaian yang mereka kenakan pada gambar tersebut dalam beberapa keadaan cuaca? Bagaimana anak-anak? Apakah menurut kalian mereka sudah sesuai dengan pakaian yang mereka gunakan? Benar anak-anak, mereka tidak sesuai menggunakan pakaian pada beberapa keadaan cuaca. Karena mereka menggunakan seragam di setiap keadaan cuaca. Sebaiknya pada saat musim dingin, mereka menggunakan pakaian yang berbahan tebal ataupun jaket. Di saat musim hujan, mereka seharusnya menggunakan jas hujan maupun payung. Dan di saat malam hari, sebaiknya mereka menggunakan baju tidur. Anak-anak, manusia memiliki perbedaan dengan hewan. Manusia tidak memiliki bulu yang tebal ataupun kulit yang tebal untuk melindungi dirinya dari panas dan dingin. Oleh karena itu, manusia menggunakan kecerdasannya untuk menciptakan pakaian demi melindungi dirinya dari panas, hujan, debu, serta gigitan serangga seperti semut dan hewan lainnya. Maka dari itu, anak-anak, kita harus bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, terutama pakaian yang berguna untuk melindungi tubuh kita sebagai bentuk rasa syukur. Maka kita mempunyai kewajiban untuk menjaga dan merawat pakaian kita agar pakaian tersebut tidak cepat rusak dan kotor. Selain itu, kita juga harus menggunakan pakaian sesuai dengan kebutuhan dan kita harus mencucinya ketika kotor. Nah anak-anak, dari tadi kita membahas tentang kewajiban. Apakah anak-anak sudah mengetahui apa itu kewajiban? Baik, jika anak-anak belum mengetahui apa itu kewajiban, Ibu akan menjelaskan pengertian dari kewajiban itu sendiri. Kewajiban
merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Anak-anak, kita sebagai anak di rumah memiliki kewajiban untuk membantu orang tua seperti mencuci piring, merapikan tempat tidur, merawat tanaman, dan lainnya. Anak-anak, itu merupakan suatu kewajiban kita sebagai anak di rumah. Anak-anak, setelah kita melakukan kewajiban, kita berhak mendapatkan sebuah hak. Apakah anak-anak tahu apa itu hak? Baik, jika anak-anak belum mengetahui apa itu hak, Ibu akan memberitahu maksud dari hak tersebut. Hak merupakan sesuatu yang didapatkan atau diterima oleh seseorang jika melakukan serangkaian kegiatan. Hak bisa dimiliki setelah kita melaksanakan kewajiban. Contoh dari hak yang kita dapatkan di rumah sebagai anak yaitu kita sebagai anak memiliki hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua maupun anggota keluarga lainnya. Selain itu, kita sebagai anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan mendapatkan bimbingan belajar dalam lingkungan keluarga. Nah, anak-anak, demikianlah pengertian kewajiban dan hak. Ibu harap kalian semua mengerti maksud dari hak dan kewajiban. Sekarang, Ibu mempunyai sebuah cerita. Anak-anak, coba dengar dan simak baik-baik cerita yang Ibu bacakan. Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Siti mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa, Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah membacakan cerita tentang kewajiban dan hak yang Siti lakukan. Sekarang, coba anak-anak perhatikan tabel di samping. Tabel di samping merupakan hak dan kewajiban yang sudah Siti kerjakan seperti cerita sebelumnya. Kewajiban yang pertama, Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Hak yang didapatkan Siti, pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Kewajiban yang kedua, Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Hak yang didapatkan oleh Siti, pakaian membuat Siti merasa nyaman. Kewajiban yang ketiga, Siti mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Hak yang didapatkan oleh Siti, pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Kewajiban yang keempat, Siti berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Hak yang didapatkan oleh Siti yaitu Siti memiliki pakaian untuk bermain, tidur, dan sekolah seperti seragam sekolah. Kewajiban yang terakhir, Siti mencuci bajunya bila kotor. Hak yang didapatkan oleh Siti, pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Baik anak-anak, semoga dari tabel tersebut anak-anak semakin lebih paham mengenai kewajiban dan hak. Ibu mempunyai satu cerita lagi nih
Kalian dengar dan simak baik-baik ya. Coba kalian dengarkan ya. Ketika aku menjadi juara di sebuah perlombaan, ibu memberiku hadiah sebuah gaun yang sangat panjang yang aku inginkan. Karena sangat senang, setibanya di rumah, gaun tersebut langsung aku cuci dan setelah itu aku setrika. Karena gaunnya terlalu panjang, aku bingung cara melipatnya. Lalu ibu memberiku saran, sebaiknya gaun yang panjang tidak dilipat tetapi digantung. Nah, tadi ibu memberi saran. Kira-kira anak-anak tahu tidak maksud dari saran ataupun kalimat saran tersebut? Baik, jika anak-anak belum mengetahui atau mengerti maksud dari saran ataupun kalimat saran, ibu akan menjelaskan apa itu kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang pendapat, usulan, ataupun anjuran yang ditujukan kepada seseorang untuk memperbaiki keadaan awal atau memecahkan masalah. Anak-anak, dari cerita ibu tadi ada seorang anak yang memiliki masalah kesulitan dalam melipat gaun yang panjang. Kemudian, ibunya memberikan saran kepadanya sebaiknya gaun yang panjang tidak dilipat tetapi digantung. Ibu memberikan saran seperti itu untuk memecahkan masalah si anak yang kesulitan dalam melipat gaun yang panjang. Nah, anak-anak, kalimat saran mempunyai beberapa ciri. Kalimat saran biasanya diawali dengan kata sebaiknya, seharusnya, lebih baik jika, perlu diingat bahwa, dan diusahakan. Anak-anakku, ibu harap kalian sudah mengerti maksud dari kalimat saran tersebut. Sekarang, ibu mempunyai permasalahan seperti di samping. Kira-kira saran yang tepat untuk permasalahan di samping itu bagaimana ya? Rok Dayu sobek karena digunakan bermain lompat tali. Kira-kira anak-anak tahu tidak bagaimana saran yang tepat untuk permasalahan seperti itu? Saran yang tepat adalah seharusnya Dayu berhati-hati saat bermain lompat tali. Karena saat bermain, kita juga harus menjaga pakaian kita dengan hati-hati. Nah, sekarang ibu mempunyai satu permasalahan lagi. Kira-kira permasalahan seperti ini, saran yang cocok itu bagaimana ya? Bani ingin bermain dengan tetangganya, sedangkan ia masih menggunakan seragam sekolah. Gimana anak-anak? Saran yang tepat seperti apa ya? Saran yang tepat yaitu sebaiknya Bani mengganti baju terlebih dahulu sebelum bermain dengan tetangganya. Semoga anak-anak ibu sudah mengerti apa itu kalimat saran, pengertian kewajiban, dan pengertian dari hal. Semoga pembelajaran hari ini selalu kalian ingat dan bermanfaat untuk kalian. Usai sudah video pembelajaran kita hari ini, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa
Kita harus bersyukur atas pakaian yang kita punya dengan cara menggunakan pakaian tersebut sesuai dengan kebutuhan. Serta kita juga harus merawat pakaian tersebut dengan cara mencucinya, merawatnya agar tidak cepat rusak, dan mencucinya bila kotor. Anak-anak, tugas hari ini tuliskan cerita pengalaman tentang merawat pakaian dari salah satu anggota keluarga, serta menuliskan kalimat saran pada cerita tersebut. Baik anak-anak, Ibu mohon maaf jika pada video pembelajaran kali ini terdapat kata-kata maupun perbuatan yang kurang pantas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.